warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 ketinggalan salamnya. Masya Allah. Anak-anak sayang sama Miss sama Mister di sekolah? Karena orang tua kita di sekolah adalah Miss sama Miss. Sudah, yuk kita mulai kegiatan kita pagi hari ini dengan membaca Bismillah. Wahid, Itsnain, Tsalatsa. Bismillah. Sekarang bismillahnya pakai suara yang pelan banget. Wahid, Itsnain, Tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bismillahnya pakai suara yang paling keras. Al-Azkiyah. Laki-laki Ustazah Eva belum hafal, Ustazah Eva ajarin. Kalau Solih gimana Solih? Solih tangannya gimana? Oh gini, Solih. Sekarang pakai suara yang pelan dulu. Habis ini Ustazah Eva punya cerita yang bagus. Sekarang kalau Ustazah Eva bilang Al-Azkiyah, jawabnya pakai suara yang apa? Nah, siap? 1, 2, 3. Al-Azkiyah. Sekarang pakai suara yang paling semangat. Al-Azkiyah. Nanti puasanya jadi nggak kuat ya. Haus ya. Ini pensil sama ikan Ustazah Eva pasangkan. Sekarang Ustazah Eva mau cerita. Oh, aku mau permennya sama coklatnya ya. Pokoknya kalau Solih nanti dapat. Oke, siap? Pasang telingamu, kunci mulutmu. Ini hadiah dari Allah. Nanti mau dikasih sama anak Solih yang mau mendengarkan ceritanya Ustazah Eva. Anak-anak, suatu hari ada sebuah sekolah yang memiliki murid yang sangat banyak. Tapi ada seorang murid yang begitu dicintai oleh Miss dan Misternya. Pokoknya ada murid yang sangat disayang, sampai murid-murid yang lain itu protes sama Miss sama Misternya. Ustaz, kenapa Ustaz sayang sekali sama murid itu? Kenapa Ustaz selalu memperhatikan murid itu? Kenapa Ustaz kalau minta tolong selalu sama Mas itu? Kenapa Ustaz kalau bicara selalu minta tolong sama Mbak itu? Kemudian Ustaz dan Ustazahnya nggak menjawab. Sampai suatu hari murid di sekolah itu semuanya dikumpulkan oleh gurunya. Lalu datang seorang Ustaz berkata, anak-anakku, hari ini Ustaz punya tugas untuk anak-anak. Lalu anak-anak semuanya diam menunggu tugas apa yang akan diberikan Ustaznya. Lalu Ustaznya berkata, nah setelah ini masing-masing anak-anakku harus nangkap ayam atau burung di tempat masing-masing. Suruh nangkap apa nak? Ayam dan burung. Ini anak-anaknya udah besar. Lalu Ustadznya bilang lagi, nanti setelah kalian menangkap ayam atau burung, anak-anak juga harus minta izin sama orang tuanya untuk meminjam pisau. Pinjam apa nak? Pisau. Lalu anak-anak semuanya pulang. Mereka bilang
Terus aku juga diberi tugas untuk meminjam pisau. Lalu di kemudian hari anak-anak datang ke sekolah mereka membawa ayam, ada yang bawa burung, lalu ada yang bawa pisau. Mereka berkumpul seperti anak-anak berkumpul ini. Lalu ustadznya berkata, nah, tugasnya adalah anak-anak harus pergi ke tempat yang orang tidak bisa melihat. Lalu anak-anak harus menyembelih ayam atau burungnya, tapi nggak boleh ada satupun yang melihat. Lalu semua anak-anak bubar. Ada yang sembunyi di balik pintu, ada yang sembunyi di balik batu, ada yang sembunyi di balik semak-semak, ada yang sembunyi di kamar mandi, ada yang sembunyi di gudang. Lalu apa yang mereka lakukan? Menyembelih ayam dan burung yang mereka miliki. Mereka berpikir tidak ada orang yang melihat, karena anak-anak itu nyembelihnya sudah sambil sembunyi. Lalu setelah mereka melaksanakan tugas, ustadznya manggil kembali. Anak-anak, ayo kumpul lagi. Ustadz akan bertanya siapa yang sudah nyembelih dan siapa yang belum menyembelih burung itu. Lalu anak-anak kumpul semuanya, pisaunya sudah penuh dengan darah. Lalu ustadznya bertanya, wahai anak-anakku yang laki-laki dan perempuan, siapa yang sudah menyembelih ayam? Semuanya angkat tangan. Tandanya pisau mereka sudah penuh dengan apa? Apakah kalian yakin tidak ada orang yang melihat kalian nyembelih? Yakin, karena aku sembunyi. Ibu bapakku nggak lihat, teman-temanku nggak lihat, semuanya nggak ada lihat. Lalu ustadznya bertanya lagi, siapa yang belum menyembelih ayamnya? Ternyata ada satu murid yang angkat tangan. Kemudian ditanya sama ustadznya, kenapa kamu belum menyembelih ayam? Berarti kamu nggak taat sama ustadz. Kenapa kamu belum motong burungmu? Berarti kamu tidak taat sama ustadz. Lalu murid ini siapa yang tahu jawabannya? Hebat. Ya, jawabannya, wahai guruku, mana mungkin aku menyembelih ayam di tempat yang tidak ada yang melihat. Sekalipun orang-orang tidak melihat perbuatanku, tapi ada yang melihat perbuatanku. Allah. Yang kedua yang melihat adalah malaikat yang ada di samping kanan dan kiri pundak anak-anak. Namanya siapa malaikatnya? Coba tirukan Ustazah Eka. Raqibun atidun. Raqibun atidun. Sekali lagi pakai suara yang paling semangat. Raqibun atidun. Oh iya sih. Pertama yang melihat kita siapa? Yang kedua yang mencatat perbuatan kita siapa? Yang ketiga ada yang melihat lagi. Siapa anak-anak? Bukan. Yang melihat adalah tangan kita sendiri. Besok kalau kita dikumpulkan sama Allah di padang mahsyar, tangan kita akan bicara bahwa kita pernah nyembelih. Lalu ditanya murid ini, kenapa kamu tidak nyembelih? Karena tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali Allah Maha melihat. Sekarang kalau ada yang pura-pura puasa terus di dalam kamar tiba-tiba makan permen karet, Allah tahu nggak ya? Kalau ada yang puasa terus bilangnya, maaf ini bukan anak SD Al-Asqiyah, ada anak SD tuh bicaranya jelek-jelek, bicaranya gini, Miss,
Katanya suka bilang sama temannya, Ustazah Eva nggak tega mau niruin, jelek banget, tapi ini jangan ditiru ya. Katanya ada anak SD suka bilang sama temannya, apa kamu? Tai gitu. Kalau anak Askia nggak ada yang bilang seperti itu ya. Itu Allah dengar tidak ya? Malaikatnya tidak ya? Dan mulut kita besok ditanya, ih orang puasa kok bicaranya jelek. Contoh, seperti Syamil dan Dodo itu pernah berwudu di kamar mandi. Lalu Dodo ketika wudu itu malah air minumnya itu dimasukkan ke dalam mulut. Wudu sekalian minum, kan nggak ada yang tahu. Aku haus banget wudunya sholat zuhur di sekolah sekalian sambil minum. Boleh apa enggak? Allah lihat enggak? Nah, maka anak-anak, cerita pertama ini pelajarannya anak-anak nggak boleh berbuat sesuatu yang buruk karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Sekarang cerita yang kedua. Apa doorpress dulu ya? Masing-masing kelas biar adil. Mulai dari kelas yang paling besar, kelas berapa ya? Kelas 5 sekarang. Doorpress buat kakak kelas 5. Mana kakak kelas 5? Ya. Apa asmaul husnanya Allah Maha melihat? Ini kelas 5? Oh ya, apa kan? Al-Malik, Al-Malik artinya yang merajai. Nah, kalau yang maha melihat bahasa Arabnya apa? Maksudnya? Al-Alim, maha mengetahui. Yang melihat namanya Al-Basir. Ini kelas berapa ini? Kelas 4. Masih apa sih ini 2? Ini Mas 2 ini. Sini. Ya. Sini, maju sini. Boleh ambil pensil atau milih rautan atau permen atau pensil aja. Anak Sali pilih apa? Pilih pensil aja. Anak hebat milihnya pensil. Besok mau jadi profesor. Duduk lagi. Sekarang kelas 3. Siap-siap, mana kelas 3? Oke. Apa asmaul husnanya Allah Maha pasang telingamu mendengar. Hebat, Masya Allah, anak kelas 3. Masya Allah hebat. Apa Allah mau mendengar? Karena banyak yang angkat tangan, coba sekarang turun dulu. Siapa yang mau angkat duluan sebelum ditunjuk? Masya Allah ya Rabbi ya kan. Ini gimana cara milihnya ya? Ya sudah, siapa yang tadi sudah sholat duha kelas 3? Waduh, hebat sekali ini. Masya Allah. Siapa yang pagi ini sudah baca Quran? Sudah baca Quran semua hari ini? Udah, kelas 3 ditunda dulu cermasnya. Nanti dikasih. Sekarang kelas 1 dulu. Kelas 2 dulu. Siapa yang berani angkat tangan sebelum ditanya? Masya Allah, anak-anakku hebat banget. Apa asmaul husna? Siapa nama malaikat yang ada di tangan bahu kanan kiri kita?
malaikat